aku nggak berani bikin konten dulu karena aku berpikir dia punya orang tua, dia punya keluarga, kan ada anak takutnya yang ada yang boleh atau enggak. ya. Akhirnya aku ngobrol lah sama Zahra, boleh nggak kalau bunda kalau misalnya di videoin terus dijadiin konten. Dari kecil Mika itu sifatnya manja gitu apa gimana sih? Gila itu yang ngehujat gue ya. Berapa ratus ribu orang. Ratus ribu orang? Iya. Kalau boleh tahu cita-cita Mika ke depannya jadi apa? Atau jadi konten kreator? Setiap masalah kulit butuh solusi yang berbeda. Serum Booster MS Glow, solusi masalah kulitmu. Hai, assalamualaikum. Welcome to Come On Entertainment, channel di Jujur Aja. Udah deh, ngaku aja. Ini Come On udah lama banget ya sebenarnya nggak bikin video. Akhirnya bikin video lagi. Semoga lebih banyak peminatnya ya nonton Come On Entertainment. Dan kali ini podcast di Come On Entertainment spesial banget karena aku mengundang bintang tamu yang lagi viral banget, terus tiba-tiba fanbase-nya tuh banyak banget. Dalam waktu beberapa bulan langsung naik sampai berjuta-juta followersnya. Siapa sih dia? Ini dia, Tevera Agustina. Sebenarnya kita udah lama banget nih kenal kan. Sebenarnya kenal Tevera tuh udah lama, makanya langsung wah harus ini pertama kali di Come On Entertainment. Aku perawanin dulu guys. Iya, perawanin studionya dan aku perawanin Tevera. Dan Untuk pertama kali datang ke juga aku podcast. diundang podcast. Iya, ya, Masya berarti Allah. sama-sama kita ya atas dulu ah. Saling support. Iya dong. Oke Teh, ini di podcast Come On ini biasanya di sesi awal itu ada gosip atau fakta. Kok gue deg-degan ya? Gosip atau fakta sudah siap? Nggak di brief dulu loh ini ya. Yes. Nggak di brief dulu. Gue tiba-tiba Tadi langsung tuh gosip dan fakta. pas sudah ada mau brief, jangan dikasih tahu. Di Come On kayak gitu guys, nggak ada brief-brief. Kalau ada pertanyaan tanya aja meskipun langsung. kita udah kenal deket tapi nggak di brief dong dan tiba-tiba gosip atau fakta. Oh my god. Oke, pertanyaan pertama. Tevera Agustina mendapatkan follower 1,2 juta di TikTok dalam waktu 2 bulan saja. Enggak. 5 bulan. Oh, 5 bulan. 5 bulan dari tanggal posting pertama sama anak ya. Itu iseng 22 Agustus 2022. Kemarin 2023 1 M pas 2023 tapi alhamdulillah berapa hari ini 1,3. Hah? 100.000 satu minggu ya? 300 ribu. Enggak kan terakhir tuh 1 juta tuh yang aku. Iya, itu Wah, tanggal keren 23 banget. kan, tanggal 23 kemarin Januari. Jadi 1 minggu 300.000. Iya. Oh my god. Keren. Terus next, kayaknya pendapatannya udah banyak ya sesuai sama pertanyaannya. Apa benar pada saat sekarang sudah menjadi selebgram TikTok pendapatan 200 juta per bulan? Pantes ya. Udah branded semuanya. Nerima BA ya saya. Oh terima BA buruan. Ini penontonnya banyak banget, jangan sampai diambil orang. Mbak Shandi tolong dilirik. 1 minggu 300.000 nambahnya Mbak, tolong dilirik. Jangan sampai diambil orang Mbak Shandi ya. Ini udah dipampang. Kode ya saya. Jangan sampai nggak jadi BA loh. Oke next, selanjutnya gosip atau fakta? Tevera Agustina eksploitasi anak. No, enggak. Jadi anak itu pun keinginan sendiri. Oh gitu. Iya, jadi aku kan tanya. Dan itu iseng, awalnya iseng. Enggak, itu bener-bener yang kamu tahu kan aku basicnya jualan baju kan. Itu maksudnya lagi sepi banget.
Terus udah kayak gitu nih anak, kita punya satu grup keluarga itu di rumah itu punya grup namanya grup kecapi. Itu istrinya gue, aku, si suamiku, anak-anakku. Lupa ya, biasanya kan gue. Biasa kan, beste. Terus asisten-asisten kan. Dia tuh udah kayak gitu, si Mika, si Bibi. Kayaknya Mika setiap pergi sekolah tuh pakai parfum mulu sekarang, rapih mulu gitu kan. Mika. Iya. Nih anak kenapa ya? Kan karena dia udah teenager kan, maksudnya udah remaja, udah puber. Tapi aku udah perjanjian sama dia kalau misalkan dia suka sama cewek itu harus ngomong gitu. Siapapun orangnya harus ngomong. Siapapun memang, aku aja kalau lagi suka harus ngomong. Iya, dia Bukan juga begitu. Begitar. Harus ngomong karena bunda pengennya aku sama dia tuh jadi bestie lah. Gue nggak mau ada jarak kan. Ih, jangan marah gitu dong, Frans. Mentang-mentang aku ngomong suka. Nanti mau curhat. Oh, sampai curhat kok. Langsung mau dibanting sama dia loh. Terus kayak gitu aku kan lagi gabut tuh, nggak nge-live kan pada saat itu. Terus si Mika pulang sekolah, aku godain tuh tadinya buat laporan ke grup, ngegodain dia di grup, diajakin. Iya. Kan langsung kan di grup tuh di videoin grup. Terus udah kayak gitu, kita udah iniin, iseng ke TikTok, udah tinggal tidur. Ternyata yang besoknya jutaan orang. Shock 10 dong. juta apa berapa sih? Kalau sekarang 20 juta yang video pertama itu. 20 juta? Oh my god, Ya. itu satu Indonesia yang nonton. Enggak lah, Tentunya baru tahu nonton ya juga. Tevera ya. Jangan lupa juga nonton video aku di sini. Oh iya dong. Terus. Ya udah tuh akhirnya si Mika berjalannya waktu, terus dia kan tahu nggak Bun, akhirnya karena kan yang udah duluan tuh Fahrul kan, tahu kan Ayung Iya, kan, ini kayaknya bagus nih gitu kan, kita timpa lagi, tapi memang nggak ini, aku tanya dulu, Mika mau nggak kita ini maksudnya iseng-iseng aja, oh yaudah Bun, dan nggak sengaja dia juga akhirnya kan kena imbasnya, suami aku, anak-anak aku semuanya Semua kena satu imbas. keluarga jadi selebgram. Sehingga pendapatan 200 juta per bulan. Amin ya Allah, amin lagi. Aduh, amin hari Jumat ini. Tuh kan? Soalnya Tevera pasti akan mendapatkan buahnya. Amin. Iya kan? Iya. Karena kan dulu aku zaman sama Tevera tahu Ayung ikut Tevera, Iya. dia sholatnya juga bagus, Tevera juga suka menasihati aku dan supernya baiknya tuh super banget. Wah, gitu. Dia juga baik banget, sumpah dia Iya baik kan? banget. Iya, Masya Dia Allah, baik banget, sumpah. Makanya begitu ditelepon teh mau banget udah, nggak usah banyak datang. Aku harus bayar berapa ya? Nggak ada ya. Takut banget, takut karena takut. Enggak lah, gila. Terus. Ya akhirnya udah kayak gitu ketemuan lah, aku minta bunda kalau ngedate ikut dong gitu kan, ya gitu kan. Terus dikasih tahu lah kalau misalnya jadi cowok tuh begini gitu. Masya kan Allah. sama ayah bundanya gitu, kasih tahu kan gini. Terus tadi cerita, terus kamu kalau misalnya antar jemput jadi gojek dong gitu kan, dia ketawa-ketawa lah, wah kamu bukan pacarnya, gojek kali gitu kan. Nah akhirnya hari keberapa, seminggu apa 2 minggu aku ketemu, dinner aku bilang, karena memang Sabtu Minggu jadwalnya biasanya sama anak-anak kan. Kalau misalnya aku berpikir kalau misalnya Mika sama pacarnya, terus kalau misalnya nggak diizinin, dia ngumpet-ngumpet lebih bahaya. Iya, benar. Iya kan? Apalagi zaman sekarang, tahu dong, takut. Jadi mendingan ya udah kita dampingin gitu kan. Iya. Akhirnya dia harus nyaman sama aku, harus nyaman sama, kalau ngobrol lah harus nyaman gitu kan. Udah tuh dinner bareng sama si Zahra, dikenalin. Zahra nggak tahu. Terus udah kayak gitu, nggak tahu, tahu tapi nggak tahu kita rame-rame. Oh, berasa di prank ya, Iya, Say? itu ada Ayung, ada Eni, ada tim kita semuanya. Gue jadi ceweknya. Boleh putus aja nggak? Udah tuh dia shock, aku live dan itu nggak expect pertama kali live itu yang nonton itu. Bagaimana perasaan Zara pada saat itu? Iya makanya. Zara, jantung kamu aman? 12.000 orang. Malah masih muda. Iya makanya. Udah kayak gitu, udah tuh dia yang shock, terus aku ya udah, maksudnya aku netralin kan, maksudnya udah aku nggak berani bikin konten dulu karena aku berpikir dia punya orang tua, dia punya keluarga, kan ada anak Takutnya yang ada yang boleh nggak atau dibolehin, enggak. iya. Akhirnya aku ngobrol lah sama Zahra.
boleh nggak kalau Bunda kalau misalnya di videoin terus dijadiin konten, maksudnya memang kita real, bukan yang dibuat-buat jadi apa maksudnya create apa story gitu, tapi kita memang real itu, aku bilang gitu. Ya udah nggak, aku tanya dulu Bun, 3 hari jawabannya oke gitu. Dan terus aku setelah itu coba deh bikin sama YouTube kan, tapi nggak spektakuler maksudnya kayak Mbak Ica. Masya Allah, tabarakallah. Kalau aku masih followernya masih kecil lah ya. Sama Teh, makanya manggil Teteh biar banyak yang subscribe. Terus udah kayak gitu udah tuh akhirnya di situ aku baru tahu kalau ternyata Zahra itu nanti deh apa namanya dia itu udah yatim. Tambah sayang aku. Oh iya. Iya, jadi dia dari kecil itu kehilangan ayahnya 2 tahun. Ini baru di sini, nggak di mana-mana, nggak ada. Oh. Baru di sini, baru pada tahu di TikTok pun aku nggak pernah infoin gitu. Oh, jadi kan kemarin kan sempat ketemu sama mamahnya. Iya, dia cerita banyak tuh di situ. Dia itu Zahra itu ayahnya. Ini aja aku belum share ke konten aku loh. Oh, ini harus spesial loh di sini. Itu 2 tahun setengah. Zahra papahnya udah meninggal dan dia 2 tahun setengah Zahra. Oh, jadi pengen peluk Zahra. Iya, terus udah kayak gitu dia dibesarkannya sekarang maksudnya sama bukan sama ibunya, tapi sama kakek neneknya. Oh gitu. Iya, karena kan mamahnya tuh nikah lagi kan. Dulu papahnya punya usaha, udah kayak gitu sama saudaranya. Pokoknya gitu deh, dia nikah lagi, punya anak, masih kecil-kecil. Makanya ibunya itu emang ibu rumah tangga banget gitu, yang sibuk, bukan kayak gue kan sok sibuk gitu kan. Tapi kita ngobrol gitu, enak, gimana nih Bun gitu kan, gini-gini. Aku juga harus ngehargain keluarga sana dong gitu. Akhirnya mereka support aku, dan karena aku juga support Zahra, aku bilang, kamu bisa bantu keluarga gitu kan. Maksudnya karena Bunda bukan apa sih maksudnya, sayangnya emang bener-bener pure sayang gitu, maksudnya karena dia anak yatim kan, meskipun udah punya ayah sambung gitu, tapi kan beda ya, maksudnya dididik sama orang tua sama kakek nenek itu kayak gitu, apalagi neneknya udah meninggal kan, tinggal dan sama kakek. ini sebenarnya semua tuh bukan suatu kebetulan ya Teh ya. Ini semua memang sudah jalannya Allah, sudah takdirnya Allah, sehingga apa yang Teteh dapatkan saat ini itu aku kan mengikuti perjalanannya ya, dan kayak menurut aku oh iya Teteh kan memang waktu pada saat itu sempat ada ujian, terus sudah gitu Teteh tetap bersabar, Teteh tetap fight, terus tiba-tiba Allah kasih hadiah saat ini, Allah titipkan Zahra sekarang sama Teteh di ya alhamdulillah di tangan yang tepat. Zahra, kamu insya Allah di tangan keluarga yang tepat. Amin. Masya Allah, aku mengenal Teteh ya luar biasa karena kesabaran. Kita pernah jalan-jalan, kita pernah ke Turki, kita pernah ke Paris gitu kan. Terus kelihatan kan kalau misalkan kalau sudah close friend kan sudah kelihatan karakter orang tersebut. Ini buat Zahra biar dengar calon mertuanya. Enggak, tapi dia tenang, juga baik, tapi dia sabar kok. Kalau aku kan agak-agak sumbu pendek ya kan. Kalau ini sabar. Terus kalau misalkan ada masalah apa, dia selesaikan dengan baik. Kalau aku udah perang. Kalau dia cuma dengan kepala dingin, dia selesaikan dengan baik-baik, ya kan. Salatnya Masya Allah. Dan saat ini juga puasa, ya udah buka puasa belum sih? Belum. Masih lama. Masya Allah, ini calon mertua idaman. Enggak, aku masih banyak kekurangan juga. Untung Mika umurnya segitu ya, kalau enggak, kalau udah 30. Boleh gak sih menciptakan anak yang umur 30-an buat aku? Biar kita berkeluarga. Enggak, Frans bercanda kok. Oh gini aja. Aura ada Arsyad. Oh. Iya. Enggak lah. Iya. Aura kan kelas berapa tuh, Arsyad masih kecil. Ya nggak apa-apa. Berondong ya. Bercanda, Surya bercanda. Ini cuma bercanda kok. Oke, next selanjutnya, gosip atau fakta? Keharmonisan yang ada hanya sebuah konten. Berdosa pertanyaan Anda. Gini. Keharmonisan. Jadi gini, waktu itu sehari 24 jam, ya kan? Yang namanya keluarga, kita ngelihat nggak mungkin lurus-lurus aja, nggak mungkin harmonis-harmonis aja. Ada cobaan, tapi nggak mungkin dong kita liatin. Tapi aku ngeliatin yang baik-baiknya aja, karena
aku berjalan sampai nikah. Tapi emang aku selama kenal Teteh nggak pernah ada berantem. Nggak ada sih kalau berantem, tapi maksudnya ada pastilah ya. Ada, tapi kerikil itu. Cuman jadi aku prinsipnya masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi soalnya nggak pernah. Aku yang selalu curhat sama dia. Dia tuh kayak nggak punya masalah gitu, guys. Mungkin pasti ada masalah, tapi tipenya tidak menceritakan. Iya, aku yang ceritanya kemungkinan yang cuman satu orang aja, dan itu yang bukannya berarti aku nggak percaya atau kayak gimana, yang benar-benar berarti aku emang benar-benar lagi down banget, butuh cerita gitu. Memang karena nanti kalau aku nggak cerita, ntar aku orang gila ya. Iya. Tapi Teteh selalu tersenyum ketemuku, tertawa tersenyum. Oh iya, kita cengar-cengir mulu ya. Iya, ketawa mulu walaupun bersedih. Bukan begitu, Ibu? Gosip atau fakta? Ketemu keluarga Zahra hanya untuk konten naikin makin naik. Enggak, itu gosip. Tadinya aku nggak akan kontenin kan. jadi makanya aku dari awal bilang sama Zahra, kalau misalnya Zahra oke naik, enggak seperti yang tadi aku bilang kan ya Teh. Iya, kan sama-sama akhirnya pada akhirnya juga menyayangi Zahra banget. Akhirnya keluarga Zahra juga kebantu dengan alhamdulillah gitu. Jadi keluarga Zahra kebantu, Zahranya pun jadi pede lagi. Selama ini kan maksudnya dia pemalu. Sebenarnya dia itu orangnya punya potensi tapi terpendam. Begitu. Jadi aku mau Tapi Zahra malu-malu aja banyak yang nonton. Iya, dia cuma senyum-senyum aja. Dari kemana-mana aku selalu inget dia. Kayak misalkan ini, aku beli sesuatu misalkan. Aku biasanya kan, jadi anakku kan cowok semua, laki-laki. Terus ponakan aku itu laki-laki semua 8, nggak punya cewek. Jadi keluarga aku ponakannya semua laki-laki. Jadi ketika Zahra dan yang punya, jadi mama aku tuh cucunya semua laki-laki kan. Jadi begitu yang anak yang paling gede aja, kakak aku belum pada punya pacar. Jadi cucunya Mika adalah cucu pertama yang punya pacar. Datangnya Zahra. Jadi aku kayak kayak ngerinduin sosok yang cewek banget nih gitu. Jadi kayak misalnya beli mukena atau beli baju itu kayak yang inget nih. Biasanya kan kalau misalnya di rumah nih ya, beli mukena itu yang datang Zahra ya. Datangin tatoan ya. Pakai tindikan. Itu shock kan. Tapi aku makanya gini, Istighfar. alhamdulillah aku juga kan nggak pernah yang Mika kamu harus kalau punya cewek harus A, B, C, D, nggak pernah. Oh gitu. Nggak, aku nggak, karena gini, yang namanya hati itu nggak bisa dipaksain ya, bener nggak sih? Ya kan? Itu nggak bisa dipaksain. Jadi ya udah, apalagi dengan umur segini kalau semakin kita tahan-tahan bakal pergi gitu. Mendingan ya udah kita ikutin aja selama. Tapi yang aku bangga sama Mika, wah dapatnya kayak gini. bagus dipertahankan Mika ya. Oke Teh, kita masuk ke sesi pertanyaan Teh. Oke. Teh, ceritain dong dari awal FYP. Tadi udah diceritain ya. Udah ceritain iseng-iseng, terus Masya Allah sekarang pendapatan 200 juta. Amin ya Allah, doa. Iya kan, kalian malaikat lewat amin gitu. Amin ya Allah. Pernah ada ketakutan gak sih sebagai orang tua melihat kedekatan yang sekarang padahal belum ada ikatan yang sah? Pasti, aku pernah bahas ini. Pernah banget, tapi karena aku ngebangun kejujuran sama Mika ya, maksudnya trust gitu, aku percaya sama anak aku gitu kan, kayak jangankan masalah ini ya, kayak misalnya dia mau makan Indomie aja dia bilang sama aku. Oh Masya Allah. Gitu, jadi kayak misalnya Bun, kayak tadi nih, Bun aku telat ya pulang karena aku bilang ini, mau seburuk apapun, mau kamu melakukan hal apapun, kayak misalkan dia kan sekarang tahun ini 17 ya, pasti nanyain lah dugem tuh apa, ya kan? Iya. Itu lingkungannya dia kayak boleh tapi dugem diantar aja sama bunda ya. Atau Tante Ica temennya. Lupa Kak Ica. Oh, Kak Ica. Mika manggil aku kakak loh. Jangan salah. Ya aku harus realize ya, maksudnya dunia ini karena dia kan dari pesantren kan, yang tadinya nggak tahu apa-apa, nanti dia kaget ngelihat dunia gitu kan. Jadi ya udah, maksudnya kita normal aja gitu, maksudnya yang nggak yang kamu harus nggak boleh gini. Ketika misalnya didampingin aku, kalau nggak ada lagi didampingin aku gimana?
ya kan? Jadi ya udah, maksudnya dia mau kayak gimana, yang penting dia ngomong aja sama aku. Udah itu aja, titik gitu. Tadi pertanyaannya apa ya, gue lupa. Ditakutkan nggak sih? Yang saya belum dikatakan. Iya, tapi alhamdulillah selama ini dia maksudnya yang wajar-wajar. Karena dari Senin sampai Jumat dia sekolah. Sabtu, Minggu sama aku. Ya udah, mungkin misalnya gini, Bun, aku mau me time ya berdua sama Zahra, nonton, makan. Dan itu Zahra pun nggak boleh pulang lebih dari jam 7 malam. Jadi aku seneng gitu, maksudnya berarti di sana juga dibatasin gitu. Di sini dibatasin, di sana dibatasin. Jadi kita saling menjaga gitu. Jadi kompak. Bunda apa? Zahra udah pulang belum? Iya nih nanti gitu. Oh gitu. Oh, sweet banget sih. Semoga nanti Aurel kayak gitu ya. Kayak Mika ya, mertuanya kayak gini ya. Apa yang Teh Vera sukai dari Zahra? Anaknya ya pasti cantik ya. Iya. Terus udah kayak gitu apa ya? Anaknya nggak neko-neko, natural banget. Itu aku suka banget. Jadinya nanti Mika pengeluarannya dikit. Saking natural, nggak neko-neko. Untung dapetnya nggak Marisha Ica. Kayak gitu, tapi dia tuh orangnya apa adanya banget. Masya Allah. Aku tahu keadaannya kayak gimana. Gue harus mendidik anak gue kayak Zahra ini ya. Iya, aku tahu. Gak ada kenal Prada, gak ada. Kecil-kecil udah tau Prada lagi, pusing kan? Jadi dia tahu kondisi, dia peka sama keadaan. Meskipun dia nggak ngomong, tapi aku juga peka sama dia. Kayak tahu gitu, ini maksud anak ini pengennya ini gitu. Gitu aku nggak tahu ya, kayak ada chemistry aja begitu ngelihat nih anak, kok sayang gitu, gitu. Terus apalagi aku tahu kan karena Mika sama Zahra itu satu kelas kan. Jadi orang tuanya satu grup. Satu kelas pacaran. Satu kelas. Oke, next, kalau tiba-tiba nanti nggak berjodoh Nah, gimana? ini banyak banget di TikTok yang gimana kalau misalnya nggak jodoh, gamon. Aku percaya jodoh maut rezeki itu di tangan Allah. Tapi ikhtiarnya juga Teh. Iya, tetap ikhtiar kan, ini mereka ikhtiar kan. Tapi kalau misalnya tidak berjodoh, tolong dicek lagi ya Allah. Kalau tidak berjodoh berarti kan bukan yang terbaik. Tapi aku ya selama ini mudah-mudahan baik-baik aja. Karena selama ini belum mereka kayak aku aja nggak tahu kalau mereka berantem atau apa. Itu kan pasti adalah, nggak mungkin kan mereka jalan 6 bulan ya kalau nggak salah. Mereka cuman kan aku sih ya itu kan urusan privasi mereka, nggak pernah aku bahas gitu kan. Tapi kalau misalnya ketemu aku, dia yang baik-baik aja kayak gitu. Cuman lucu kayak anak kecil aja gitu loh. Lucu kayak anak-anak SD. Kalo pacarannya, iya gitu kan. Tapi sebenarnya tuh yang lebih sering ngambek tuh Mika apa Zahra sebenarnya Gue nggak tahu aslinya? nanti kalau misalnya mereka undang sini ya. Gue nggak tahu. Itu privasi Kak. Paling kalau misalnya Yang Tete tahu? Paling kalau misalnya gini, waktu itu Zahra handphonenya kebanting kan, terus si Mika cengenges, bun, handphonenya Zahra kebanting bun, kenapa? Kamu berantem? Bukan sama aku, dia sendiri yang ngebanting katanya gitu, di rumahnya. Tuh Mika tuh sepolos itu cerita sama aku. Tapi kalau misalnya yang detail-detail privasi mereka berdua, aku juga tetap menghargai. Cuman aku bilang gini, pacaran harus ada batasan ya, aku bilang. Banyak yang ngomong, kenapa nggak dinikahin aja? Halo, ini baru 17-18 tahun, say. Masih cinta-cinta Galih dan Ratna gitu kan, masih lucu-lucunya gitu kan. Maksudnya aku mempertahankan itu gitu. Lagi pula, aku percayalah sama mereka berdua. Bismillah lah, insya Allah mereka nggak akan macem-macem. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya nih aku mau tanya nanti. Pokoknya nanti Mika sama Zahra next harus datang ke Kemon Entertainment ke tempat Kakak Ica ya. Mau aku interogasi. Seneng gak sih kalau pacaran tuh ditemenin mulu sama orang tua? Kan aku lihat kan ditemenin mulu. Jadi kayak gini. Zahra minggu ini yuk gitu. Sebenarnya sengaja juga sih kan. agak deg-degan ya say. Tapi anaknya juga iya bun, ayo gitu, mauan. Enggak yang aduh bun maaf, tapi aku ngehargain ya, kayak misalnya aku latihan bun saman, aku nggak bisa bun karena ada acara keluarga, oh ya tetap aku ngehargain, oh ya nggak apa-apa gitu, nanti next. Jadi gini loh, TikTok yang aku itu kayak hampir tiap hari dia kan, padahal itu ketemunya seminggu 1 kali ya kan. Itu durasi kan yang aku bilang 24 jam. TikTok itu paling banyak durasinya aku tuh 4 menit.
4 kali aku bisa punya stok cerita itu, maksudnya dari satu hari itu kan 4 video. Satu hari aku upload satu gitu loh. Nggak tiap hari ketemu sama dia, itu berpart-part-part. Itu gitu. sangat-sangat ditunggu-tunggu sama Iya, orang ya. iya. Walaupun 4 menit, tapi ditonton tanpa skip. Begitupun aku. Suka gue kepoin, gue tontonin. Oh iya, penasaran juga memang kayak karena kan sekarang ini tuh konten yang apa ya, yang positif itu sekarang agak berkurang ya. Sekarang orang lebih menaikkan konten-konten yang negatif, yang kayak gitu kadang-kadang suka naik. Dan aku tuh sangat mensupport orang-orang yang bikin konten positif, kayak keluarga yang harmonis, terus bagaimana cara orang tua dekat dengan anak, supaya orang tua tuh sadar bahwa anak tuh sudah dewasa dan harus sikapnya harus seperti apa. Makanya aku tuh senang nontoninnya gitu. Tapi di satu sisi aku juga pengen sekali gitu kayak keluarga kayak Teteh. Pasti nanti dapat. Pasti, apalagi Aurel yang cantik banget, nanti dapat jodohnya yang baik ya. Jodoh buat saya dulu. Oh ya. Jangan curhat di sini. Supaya kayaknya seru gitu, merangkul apa-apa kayak dikit-dikit cerita. Jadi banyak nilai-nilai yang contohnya si anak menonton itu jadi kayak enak ya begitu, apa-apa cerita ke orang tua, nggak usah takut ya gitu. Dan si orang tua juga harus menanggapi begitu juga ke anaknya, harus welcome, harus seperti apa, karena konten Teteh ini sangatlah positif banget yang harus benar-benar sebenarnya dikembangkan untuk orang-orang yang menontonnya dibanding konten-konten yang kadang-kadang tentang percintaan yang annoying banget, terus jadi viral banget gitu. Sebenarnya itu up to you sih. Mungkin konten itu menghibur, cuma aku sih lebih berbangga bahwa supaya Indonesia tuh mengembangkan konten-konten yang positif. Ya, amin. Mudah-mudahan diterima ya. Soalnya ada beberapa juga yang kenapa kok dibolehin? Ya aku berprinsip pandangan orang kan beda-beda ya. Kalau menurut segi pandang aku ya sama, daripada anak umpet-umpetan. Aku pun nanti juga ya kayak kan, gitu. mendingan dia cerita. Gitu. Kalau dia umpet-umpetan lebih bahaya menurut aku gitu. Mendingan dia cerita, kita jadi temen. Aku bilang gini, seburuk apapun kamu, yang penting sholat jangan ketinggalan. Aku bilang gitu. Seburuk apapun kamu, tapi tetap harus dijaga. Aku bilang, apalagi perempuan. Kamu mau nggak ngeliat bunda kayak gimana? Pasti anak laki-laki itu kan basicnya. Kalau rumah tangga si laki-lakinya, aku kan mikirnya si Mika bakalan jadi rumah tangga ya, jadi kepala rumah tangga. Aku pasti ngedidik anak-anak, dia lebih berat bebannya. Karena apa? Dia nanti ngebawa istri gitu. Wow, ini jauh banget ya. Aku tuh udah mikirnya udah jauh. Tapi harus dari sekarang. Harus kayak gitu. Dari kecil itu harus di-treat gimana? Itu kayak misalnya gimana sih cari parentingnya? Banyak yang nanya. Untuk dekat sama anak laki-laki itu nggak bisa insan asal kedua belah pihak jangan ego, jangan gengsi. Jadi harus ya udah. Tapi kan itu harus dari kecil, nggak bisa dipupuk dari tiba-tiba remaja dia harus gitu, kayak gitu. Nggak bisa. Ya, keterdekatannya harus dipupuk dari kecil. Dan kayak cara pikirnya, contoh kayak kamu harus menghargai perempuan selayaknya itu ibu kamu gitu kan, karena perempuan itu harus disayang, dihargain, itu hal-hal seperti itu yang harus dipupuk dari kecil. Bener. Udah harus ngeset gitu di otaknya dia bahwa jangan pernah kasar sama perempuan. Bener gitu, karena kayaknya kalau misalnya rumah tangga di Indonesia aman semua ya kayaknya ya, karena kan dari cinta ya say semuanya. Tapi Indonesia ini lagi heboh akan KDRT itu loh. Ya itu makanya kenapa laki-laki ini harus banyak edukasi dari ibunya sejak dini. Karena mungkin di situ ada kayak inner child, ya kan, inner childnya. Kenapa dia seperti ini? Berarti inner childnya ada apa? Aku kan mempelajari juga gitu. Makanya aku nggak mau ke anak-anak itu, aku meminimalisir anak-anak itu memorinya bagus. Gitu. Kalau misalnya dia dikasih memorinya nggak baik, nanti ke depannya itu jangka panjang loh, sampai dewasa. Gitu. Dan yang aku ketahui juga kayak mendidik anak itu, apabila ada sesuatu yang nggak baik, better, apalagi ibu atau bapak ya, better nggak usah diceritain. Karena kadang-kadang bukan malah kita memberitahu nih, contoh ya, bapak kamu tuh ya kerjaannya begini. Itu lebih baik menurut aku ya, dengan pengalaman aku itu mendingan gak usah diceritain ke si anak. Karena kadang-kadang si anak bukan menerima itu tidak boleh dilakukan, malah kadang-kadang dia menerimanya kayak
bapak gue juga kayak gitu, boleh dong gue kayak gitu. Jangan. Gitu. Karena dia tetap karena gini, setiap manusia kan perjalanan hidup beda-beda ya. Ada maksudnya yang tetap bersama sama ibu bapaknya, ada yang terpisah. Tapi aku di sini selalu menekankan kepada anak-anak yang terpisah itu bagaimanapun harus hormati ibu bapak kamu gitu. Apapun karena banyak yang nge-DM, banyak yang curhat itu kan kayak gimana Bun, aku pengen banget punya keluarga. Ternyata banyak banget di luar sana yang maksudnya kalau sekarang kamu nggak bisa, suatu saat kamu bisa menjadi keluarga yang harus lebih dari aku. Jangan kayak aku bilang harus lebih dari aku. Jangan patokannya ke aku, harus lebih dari aku. Aku masih banyak kekurangan, aku bilang gitu. Gitu. Harus lebih baik dan lebih baik lagi. Iya. Next pertanyaan, dari kecil Mika itu sifatnya manja gitu apa gimana sih? Iya, aku membiasakannya bukan manja. Sebenarnya dia mandiri ya. Aku kayak misalnya memperlakukan, aku nggak mau kehilangan momen yang manjain dia gitu. Kayak misalnya kan setiap kita ke mall nih. Kalau dari SMP aku selalu nge-brainwash gini, Mika nanti kamu kalau udah punya pacar nggak mau nih gandengan sama bunda, nggak mau nih pelukan sama bunda, nanti nggak mau kamu ciumin bunda, kata siapa gitu. Sampai sekarang. Tapi akhirnya begitu punya cewek juga dia masih gelendotan. Ada sejarah juga dia gelendotan aja gitu. Ayah, bunda gitu. Kamu teh nggak malu? Enggak, cuek aja. Teh, kayaknya udah buka puasa, Teteh puasa ya? Oh iya. Mau makan dulu? Nggak, aku siapin? minum aja. Oh, Masya Allah. Coba nyebut dulu Marisha Ica. Ya, banyak duitnya. Semoga tambah sukses. Amin. Ya Allah. Lancar, banyak rezekinya. Amin ya Allah. Terus apa yang dicita-citakan itu terlaksana. Amin, ya. Amin. Kayaknya. Masya Allah. Kurang apa mertua kayak gini nih? Enggak lah, aku masih banyak kekurangan. Ya tapi kan mencoba menjadi lebih baik. Iya, mencoba berusaha untuk baik ke aku, bukan ke Zahra aja. Pokoknya aku intinya harus baik ke manusia, udah itu aja. Iya, tapi yang pasti kalau sabar tenang aja Zahra. Mertua kamu sabar kok, calon mertua. saya sudah uji coba di momen-momen yang kayak perlu marah dia nggak marah. Momen-momen yang wah yang orang perlu marah ya kan? Oh iya. Terus bagaimana cara mendidik supaya dia menjadi family man? Itu dari kecil nggak bisa instan. Dia harus dekat sama ibunya. Jadi ada, kalau nggak salah tuh ada ini ya. Aku pernah baca gold apa sih yang otak yang bagus itu dari 0 sampai 2 tahun itu dekat ibunya. Apa sampai 6 tahun. Nanti umur 7 sampai umur 10 itu kalau laki-laki ya, itu dekat sama bapaknya. Gitu. Remaja itu dekat sama bapaknya. Nanti ketika SMA dia harus dekat lagi sama ibunya. Gitu. Jadi dia tuh udah ngelihat, oh ini dia harus dekat kita maksudnya kayak masuk. Tapi kalau aku sama si AA sih gimana ya? Kalau ke anak kompak. Kalau ke anak kompak ya, kalau masalah anak itu kompak banget. Gitu kayak misalkan ini aku setuju dia pacaran terbuka sama kita, itu kita setuju karena takut di belakang. Kan kita dulunya soleh dan soleha banget kan. Jadi kita tahu. Iya kan. Jadi kita pengalaman kita lah itu gitu. Jadi ya emang dulu mainnya di mana sih? Ada deh. Kok nggak ajak-ajak? Kok nggak ketemu sih? Tapi angkatan jebot loh. Oh iya, lupa kalau saya masih muda. Lahir tahun 2000-an. Terus Mika kan kalau jalan berdua sama Zahra itu dapat jajan berapa kalau ngedate? Ya kadang-kadang gini, Bun, uang jajan aku udah habis. Emang kamu mau kemana nonton? Ya udah aku paling transfer gitu. Tapi kan kalau sekarang alhamdulillah mereka udah punya duit sendiri. Iya, jadi nggak ada ya lu minta-minta. Lu udah deh bikin konten aja udah. Keren ya anak zaman sekarang. Tapi kalau dibilang tadi bahas tentang eksploitasi anak, Aurel pun kan, halo guys, aku lagi minum vitamin ini. Malah dia kayak karena kan
sekarang ini dunia udah digital ya. Iya, iya. Terus kayak followers banyak, itu si anak itu akan mendapatkan suatu Kebanggaan nggak sih? kebanggaan dan nilai plus buat diri dia gitu. Terus sekarang tidak minta uang orang tua, itu kayak dia senang gitu. Terus kayak Aurel photoshoot. Terus Bunda aku dapat berapa? Masukin nomor rekening aku, kata Iya, dia iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kalau dibilang eksploitasi, ya gimana ya? Keadaannya saat ini sudah seperti ini gitu. Maksudnya malahan alhamdulillah mereka dapat momen ini. Iya. Dan itu alhamdulillah berarti Allah ngasih rezeki untuk mereka. Tapi kan kalau eksploitasi anak begini ya, kalau menurut aku nih, Anak nggak sekolah, anak nggak suruh sekolah, kerja iya, gitu. kerja terus dipus gitu. Kan ini masih ada hak anak sekolah, anak main, dia masih sesukanya dia aja gitu. Tapi asal dia tanggung jawab dengan brand yang diambil pekerjaannya. Betul. Terus begitu. dia tidak meninggalkan kewajiban dia. Betul, itu sekolah, aja. sholat, les, apalagi Iya. anak aku lesnya tuh banyak banget. Tapi dia tetap kayak, ya kalau misalkan ada endorsan ya tetap diambil. Iya, gimana Lumayan bagi buat waktu jajan kan? dia, Lumayan gitu. lah buat tabungan dia. Iya, dan kan? jadi lebih dewasa. Udah Kadang-kadang kayak gitu kan gak nyusahin kita ya. udah gitu, lumayan ya kan duit sampai 10-20 juta. Iya. Terus udah gitu kayak kalau dikumpulin buat apa? Nanti mau tabungin kalau buat Bunda ulang tahun aku mau kasih aja. Iya kan, seneng Bisa kan? kayak Iya, gitu. iya. Zaman dulu kita ya gimana? Iya. Ya? Yang tahu-tahu aja ya. Susah kali untuk Iya, dapat iya. uang gitu. Sekarang Tapi mereka kalian juga susah. kalau misalkan dibalik jadi kita juga kalian pasti akan melakukan hal yang sama nggak Benar, sih? benar. Ya kalau dibilang eksploitasi Enggak anak sih, gitu. kalau kata aku sih nggak ekspor karena ini ada kesempatan aja dan Allah kasih rezeki Ya jalannya kadang-kadang di orang situ. tuh memang suka mencari-cari kesalahannya Iya, tanpa berkaca. Aku juga pernah kok kayak gitu, tapi maksudnya di ini tapi ya menurut aku enggak, ya udah aku kan aku bilang masalah gede kecilin masih kecil hilangin, aku nggak mau pusing. Ya kan. Tapi tipe Teteh tuh suka membaca-baca komen gak sih Teh? Awalnya iya, tapi makin kesini kan pusing ya kalau Iya, baca iya, komen iya, ya. bener, Jadi paling bener. cuma atasnya Banyak, doang udah iya. selesai. Yang komen soalnya udah Ada yang positif, ada yang negatif. awalnya positif banget, terus udah kayak Kesini-sini? gitu aku pernah dibully. Oh ya? Pernah dibully gara-gara, jadi biasa dong kalau misalnya kita kan suka collab ya. Aku collab sama salah satu sama apa namanya keluarga, tapi di sana perempuan, Fania. Nggak ada kata-kata aku untuk menjodohkan. Mereka datang ke Jakarta, ada acara si Fania, terus udah kayak gitu ya udah. Tapi aku ngehargain di belakang layar, mereka kan nggak tahu kalau netizen. Zara kamu ikut ya, maksud aku kan aku udah menghargain dia dong, maksudnya nggak ada apa-apa, ini nggak ada jodoh-jodohan. Yang bikin overthinking itu adalah netizen sendiri. Gimana nih kalau dijodohin? Gimana nih kalau ini gitu? Jadi Netizen yang udah berbuat. kemana-mana, iya lu yang overthinking, lu yang ini, Gue yang disalahin. Udah biasa. Bingung. Awal-awal biasanya Teteh kena mental nggak tuh? Oh, mental. Dengan masuk tiba-tiba bukan lagi di ranah dunia digital ini. Iya. Ya kan awal-awal memang kadang-kadang harum. Iya. Dari situ Tiba-tiba pas- dijatuhkan pas lagi. ya gila ya, sampai aku tuh gila ini sampai ini akhirnya ada dua Arusnya. muka. Iya memang. Netizen memang kadang suka bermuka dua. Iya tuh, tapi ini parah banget sih, maksud aku. Cuman kalau kita klarifikasi pun mereka kan nggak ini ya, sampai sekarang pun aku nggak mau klarifikasi gitu. Aku sampai sekarang juga maksudnya ya udah, mereka juga nanti tahu sendiri kok. Emang aku juga nggak salah, maksudnya aku nggak salah kok. Aku memang pada umumnya memang kita kan suka collab kan, collab sama keluarga ini. Kebetulan di sana perempuan seumur sama Mika, si Fania. Nah manajer aku si Akbar, Teh ini lagi rame nih sama Fania, bikin lagi dong ngeprank si Mika yuk gitu. Awalnya aku ngeprank lah ceritanya. Tapi memang udah booking tempat dinner tuh buat si Zahra. Karena kan maksudnya karena hari pertama Zahra diajakin nggak mau, hari kedua bukan nggak mau, dia ada kegiatan kalau nggak salah, nggak bisa Bun. Yang kedua juga nggak bisa. Setelah itu si Zahra setelah acara ngeprank itu, gila itu yang ngehujat gue ya. Berapa ratus ribu orang. Iya. Gila itu sampai kayak Pikiran Zara, berarti? aku awalnya kepikiran tuh curhatnya masih Teteh kan. Ini gimana sih, aku bilang kepada kan nggak, Teteh tahu sendiri, udah Neng, udah tenang aja gitu. Akhirnya aku ya udahlah, let it flow aja. Terus manajer aku, udah Teh bikin ini aja, bikin apa namanya, karena kan konten aku tuh perhatiin deh, paling banyak itu konten itu 4 menit.
paling banyak durasinya 4 menit. Nah, si prank itu aku bagi 2 part karena aku tuh kalau bikin VT pasti ada part-partnya. Kalau yang 1, 2, 3 paling cuma sekali habis itu paling cuma berapa, tapi ada part-partnya. Nah, pas ngeprank ini 2 part. Yang part pertama belum klarifikasi, masih ngeprank si Mika. Dihujat lah. Ngeprank kedua disangkanya ini bohong-bohongan ngepranknya. Oh gitu. Akhirnya tapi sekarang aku hapus aja. Maksudnya dihapus aja. maksudnya di private. Soalnya males ya. Maksudnya aku nge-explain ke mereka pun tuh jarangnya juga baik-baik aja. Sampai ada yang ini Ran, Zahra Ran gitu kan. Padahal sejarahnya di pinggir aku. Dia ketawa-ketawa sama aku. Ini kenapa sih? Ya udahlah Bun, diemin aja, orang aneh katanya. Zahra itu aku lagi down kayak gitu, dia bingung mau ngasih support kayak gimana. Aku tahu dia mau ngasih support aku, tapi dia bingung. Akhirnya dia komen di VT. Dia nggak bisa bikin konten, dia nggak bisa klarifikasi. Dia pengen ngomong speak up, tapi dia pengen ngomong aku tuh diajak jangan kayak gituin Bunda gitu. Kan pernah cerita kan sama aku gimana, tapi kok dia nggak bisa ngomong. Terus tapi kan aku nggak mungkin. Akhirnya apa? di komen, aku kaget ada komen dari Zahra gitu kan. Komennya apa dia? Semangat Bunda lah, pokoknya bla 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 bla. Terus aku bilang, kamu nyuruh ya Mika ya? Aku bilang gitu. Demi Allah enggak kata. Kok dia dewasa banget ya? Aku bilang tambahlah sayang aku sama dia gitu. Tapi aku mengerti dia nggak bikin VT karena dia bukan tipenya kayak gitu. Baru dia dapat pekerjaan itu pun aku yang ngajarin. Bun, aku dapat kerjaan, alhamdulillah dari manajer aku kan, kontennya dia. Terus aku cari voice over kayak gimana, itu aku ajarin. Masya Allah. Udah jalannya. Kalau di luar konten TikTok, boleh tahu nggak Teh Vera ada usaha atau bisnis apa yang lagi dijalanin? Ada, itu masih, kalau thrifting itu udah aku nggak fokus. Tapi kalau frozen food dari tahun 2014 sampai sekarang masih. Cuman kan itu kan ke distributor. Terus udah kayak gitu sekarang udah ke hypermart kayak gitu-gitulah. Udah ke modern market gitu. Tapi ya itu behind the scene lah, itu nggak usah nanti aja. Tapi nanti kalau itu mau di-cut nggak apa-apa kok. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang tadi. Nggak apa-apa. Kalau boleh tahu cita-cita Mika ke depannya jadi apa atau jadi konten kreator? Cita-citanya Mika dia tuh sebenarnya pengen jadi pengusaha katanya. Katanya dia pengen usaha. Cuman kalau aku sama anak-anak paling mengarahkan, nggak harus kamu harus jadi A, kamu harus jadi B, karena yang balik lagi aku percaya rezeki maut jodoh itu di tangan Allah ya. Jadi kita nggak tahu si Mika seminggu kemudian mungkin dia jadi apa gitu, aku nggak ngerti gitu. Jadi ya semaunya anaknya aja, tapi yang penting aku mengarahkan yang baik gitu aja. Oke Teh, terakhir nih Teh, quotes of the day dari Teteh untuk penonton, untuk kita kan sudah menganggap Teteh ini orang yang apa ya, menyebarkan positive vibes sehingga supaya si anak yang menonton jadi anak yang baik, si ibu juga jadi yang merangkul anak-anaknya. Coba Teh. Cuma satu sih buat anak-anak yang kesayangannya Bunda, kesayangannya Kak Isha gitu. Mana Bunda? Mana Bunda? Ini Bunda Vera. Itu tuh apa? Jangan ada gengsi di antara kalian, antara anak dan orang tua. Itu aja. Sebenarnya bentengnya itu adalah gengsi. Ketika gengsinya itu udah nggak ada, kalian bisa kok gitu, maksudnya terbuka sama anak, itu aja. Dan si orang tua juga jangan gengsi terhadap anak. Iya, dua-duanya. Sehingga nanti si anak itu kayak mau meluk orang tua tuh gengsi karena dia tuh sudah kelamaan gak dipeluk sama orang tua gitu. Jadi buat orang tua jangan lupa meluk anakmu setiap saat. Kalau bisa, kalau ketemu peluk lagi, mau berpisah peluk lagi. Kalau lagi ada kerjaan berpelukan lagi. Jadi sampai dewasa pun anak itu nggak gengsi untuk memeluk kita gitu. Selama ada waktu untuk orang tua, karena apalagi anak laki-laki itu memang betul telapak sampai akhir hayatnya dia itu adalah ibu. Tapi kalau anak perempuan itu tuh ke suami. Makanya kenapa aku bilang beberapa di konten aku mau jadi bestie sama mantu-mantu aku. Jadilah bestie sama mantu-mantunya, karena kalau jadi bestie
Jadilah bestie, udah gitu aja. Oke Teh, thank you banget Teh udah Sama-sama, datang. Semoga sayangku. tambah sukses. Kamu juga. Selalu mengajarkan yang kebaikan Amin, buat orang amin, sekitarnya, amin. buat Semoga aku aja. diterima ya. Teteh ini juga kalau dengerin curhat aku bisa berjam-jam ya. Teh. Iya. Dan dia apa ya kayak Ada chemistry ya. iya gitu kan, buktinya kan aku kan gak segampang itu percaya Iya, sama aku orang. tahu dia, aku tahu dia. Aku tahu Jarang dia. banget aku tuh bisa bercerita curhat sama orang, tapi aku bisa loh curhat sama Teteh. Jadi Tapi nanti wartawan jangan pada ke rumah gue ya. Udah santronin saya. udah tahu rumah Teteh ya. Oke Teh, sukses selalu. Iya, Teteh sama-sama, semoga sayang. nanti Mika, Amin, ya Zahra Allah. semua dapat yang Amin, terbaik amin, amin, dari amin, ya Allah, dan Allah. semoga berjodoh ya. Amin, amin, ya Kalau Allah. nggak jodoh Amin, tolong Allah diperiksa lagi. Ya. Thank you for watching guys. Jangan lupa di subscribe, like, and comment karena akan ada 4 pemenang dan mendapatkan hadiah Rp500.000. Caranya gampang banget, cuma komen aja dan pertanyaan-pertanyaan yang masukkan untuk Cam On Entertainment. Nah, nanti pemenangnya akan diumumkan di next video. Thank you for watching. Assalamualaikum.